Halo guys, welcome back. Oke, hari ini saya mau membahas mengenai apa sih bedanya antara skripsi, tesis, lalu disertasi. Ya, khususnya di ITB. Tapi kita bahas juga secara umum. Oke, from here Parompong, Bandung Barat. Check this out. Bye. Oke. Ya, sebelum saya memulai, saya cuma mau memperkenalkan nih tempat yang sangat bagus ya buat nongkrong. Ini sebenarnya ada di The Peak ya. The Peak itu dia punya ada satu halaman yang cukup luas ya, lapangan yang cukup luas sebenarnya. Dimana orang suka nongkrong di sini, kadang-kadang sampai malam juga ya. Di sini bisa melihat kota Bandung. Kalau malam ini lampunya terang benderang. Nah, di situ itu ada camping kayaknya ya. Wow. Oke. Jadi it's a nice place for sightseeing. Jadi saya mau membahas mengenai apa sih bedanya skripsi, tesis, dan juga disertasi. Ya, secara umum, tapi secara khususnya di ITB karena saya S1-nya di ITB, S2-nya di ITB, dan sekarang lagi menempuh S3 juga di ITB. Oke, kita mulai ya. Jadi tadi kan saya sudah sebutkan, nih saya sambil nongkrong nih di sini, sambil lihat kota Bandung. Jadi saya mau membahas kira-kira apa sih bedanya S1, S2 di ITB itu, gitu berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Misalnya kita coba browsing ya, beda skripsi, tesis, disertasi. Kalau Anda ketik seperti ini ya, nanti akan banyak pilihan tuh ya. Kalau misalnya Anda buat juga misalnya ITB gitu ya. Nah, ini ada lagi nih, ada satu blog yang cukup bagus ya, yang mungkin kita nanti bisa lihat ya. Lalu ini ada juga pedoman tesis dan disertasi pasca sarjana ya. Pasca sarjana itu S2 dan S3 itu ya, itu ada macam-macam di sini, ada aturannya. Ini juga perlu Anda baca. Kemudian ini ada beberapa file-file panduan mengenai penulisan, bikin proposal gitu ya, antara S2 dan S3 di ITB. Ini ada panduannya, jadi lengkap gitu. Oke. Yang tidak ada di sini adalah S1, karena S1 itu tergantung sama jurusannya masing-masing ya. Mereka itu punya apa istilahnya peraturan masing-masing gitu. Jadi kalau saya di geologi mungkin punya peraturan masing-masing beda dengan di farmasi misalnya begitu. Jadi bisa cek ke jurusan masing-masing, tapi secara umum gambarannya sama gitu ya. Jadi contohnya misalnya apa sih pengertian disertasi, skripsi ya, tesis itu ya. Nah, di sini Anda bisa baca bahwa skripsi itu adalah merupakan tugas akhir ya. Jadi skripsi, tesis, disertasi adalah tugas akhir. Skripsi itu tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana ya. Kemudian tesis itu adalah tugas akhir untuk mendapatkan gelar di jenjang magister ya, S2. Dan disertasi itu adalah tugas akhir ya, atau karya tulis ilmiah sebenarnya itu ya, lebih ke situ. Itu untuk menyelesaikan program S3 atau doktor di ITB ataupun di universitas di mana Anda bersekolah gitu. Nah, di bawahnya nanti ada tabel, ada kira-kira apa sih menurut mereka perbedaan-perbedaannya ini ya. Kalau Anda browsing ini kurang lebih hampir sama aja di semua internet ya, di semua media sosial, kurang lebih ini gambaran umumnya gitu ya. Tapi artinya kita coba lihatlah gitu ya. Tadi ini mungkin ini lebih detail gitu, jadi yang saya sampaikan juga sedikit lebih umum gitu ya. Oke, yang pertama itu yang saya mau bahas itu mengenai kemandirian penulis gitu ya. Di dalam S1 memang itu
peran penulis itu di sini disebutkan 60% ya. Ya mungkin antara 40 sampai 50% gitu. Jadi bisa dibilang setengah-setengah gitu antara penulis dengan pembimbing gitu. Kontribusi pembimbing di situ benar-benar lebih besar gitu karena S1 ya. Jadi S1 itu benar-benar kita itu dituntun, oke kamu ngerjain ini untuk mendapatkan ini begitu. Jadi kemandiriannya itu sedikit sekali gitu ya. Nah di TB sendiri di geologi dulu seingat saya itu kalau kita mau skripsi kita mendatangin dosen yang bersangkutan yang mau kita jadikan pembimbing dalam skripsi kita itu ya kan. Lalu kemudian biasanya dosen-dosen ini memiliki proyek-proyek atau penelitian-penelitian dan kita bisa dilibatkan dalam penelitian atau proyek-proyek tersebut gitu ya. Jadi kita harus mendatangin dosen yang bersangkutan. Nah di geologi sendiri ada dua dulu ya, tesis A, tesis B, karena geologi itu kan sebenarnya pelajaran alam dan harus terjun ke lapangan gitu ya. Jadi ada tesis A, skripsi A dan B gitu. A itu yang ke lapangan, yang B itu yang skripsinya hanya di kampus atau mungkin di perusahaan yang tidak ada berhubungan dengan terjun ke lapangan, melihat singkapan batuan, meneliti batuan begitu ya. Tapi lebih biasanya nih ke perusahaan-perusahaan kayak oil and gas gitu ya, lebih banyak kepada analisa log ya, petrofisika dan lain sebagainya gitu. Jadi tapi tetap poinnya adalah kita mendekati pembimbing yang mana yang cocok dengan bidang studi yang mau kita dalamin gitu. Lalu kemudian boleh juga saya ingat itu ya, kalau seandainya kita punya koneksi di perusahaan gitu ya, kita mau melakukan skripsi atau tugas akhir tersebut untuk S1 di perusahaan juga bisa. Jadi kita harus membuat namanya proposal sebenarnya gitu ya. Walaupun sebenarnya proposal ini di S1 nggak terlalu wajib, khususnya buat mereka yang mengikuti proyek-proyek dosen atau yang melakukan penelitian mandiri sendiri gitu ya. Proposal ini nggak terlalu wajib, tapi kalau kita punya itu bagus juga gitu ya. Nah saya sendiri waktu saya skripsi, saya memilih pembimbing saya waktu itu Bapak Profesor Benjamin Sapii yang kebetulan memiliki koneksi dan beberapa proyek di Freeport di Papua. Jadi saya menyampaikan keinginan saya ingin skripsi di sana di Freeport kalau bisa. Dan ternyata beliau menyetujui gitu. Jadi skripsi saya waktu itu ya di bawah bimbingan oleh pembimbing saya Profesor Benjamin Sapii, lalu juga di perusahaan sebenarnya gitu. Jadi saya pergi ke Papua, saya melakukan penelitian lapangan dan juga di lab itu, di core lab itu sekitar 3 bulanan di Timika dan Tembagapura gitu ya. Jadi buat anda yang mengambil S1 ya di ITB khususnya ya begitu caranya ya, mencari pembimbing dulu, sampaikan Anda mau mendalami ini, lalu niat Anda lah gitu ya, kemudian nanti pembimbing akan mengarahkan, oke kamu ambil ini. Jadi benar-benar bimbingan arahan dari pembimbing kita itu benar-benar hampir 50% lah dari porsi tugas akhir kita atau skripsi kita gitu ya. Kemudian berikutnya mengenai tesis itu untuk S2, dan di tesis S2 itu memang 80% di sini dituliskan ya 70 sampai 80%, 30% itu adalah pembimbing. Jadi kita memang lebih sedikit mandiri dalam menentukan tugas akhir kita gitu ya. Nah, waktu saya S2, saya sebelum masuk S2 itu di ITB kita harus menyerahkan proposal gitu. Nah, proposal ini merupakan ya rencana studi kita, rencana penelitian kita apa gitu ya, kurang lebih. Nah, di proposal itu nanti kita juga seharusnya sudah sampaikan kepada pembimbing kita gitu ya. Kalau misalnya ada boleh gitu. Tapi di S2 sendiri tidak diwajibkan bahwa Anda sudah memiliki pembimbing, tidak. Jadi Anda bisa mencari juga
pembimbing ini di masa-masa akhir studi ketika Anda benar-benar mau melakukan skripsi gitu. Nah, di sini ini sama juga ya, bisa juga terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan atau proyek-proyek yang dia miliki gitu ya. Tapi memang kemandiriannya itu lebih besar gitu ya, porsi kita itu kreativitas kita itu lebih digunakan lah ya gitu. Jadi porsi pembimbing itu lebih sedikit, dan ini juga bisa juga di perusahaan-perusahaan. Jadi waktu saya menyelesaikan S2, saya skripsinya itu adalah mengenai overpressure ya, overpressure dan wellbore stability di satu lapangan yang dimiliki oleh PT Lapindo Brantas Tanggulangin di Jawa Timur gitu ya. Jadi saya menganalisis mengenai itu overpressure ya. Lalu untuk bisa mendapatkan izin itu saya membuat proposal ya, penelitian, lalu saya lampirkan saya kirimkan ke Lapindo ya. Kebetulan di sana juga ada senior saya, jadi memang senior saya ini yang menjadi koneksi buat saya gitu. Saya ajukan keinginan saya untuk meneliti, dan beliau menyuruh saya untuk membuat proposal supaya terlihat ya formal lah begitu ya. Gitu. Jadi memang proposal ini ketika kita mau melakukan penelitian di perusahaan, kita harus tetap menyiapkan proposal. Nah, proposal ini ya tergantung Anda jurusannya yang apa di ITB. Anda mungkin bisa minta dari kakak-kakak kelas Anda, pasti mereka juga yang pernah melakukan penelitian di perusahaan itu pasti pernah membuat proposal begitu ya. Nah, itu bisa Anda ambil kira-kira apa sih yang perlu Anda tulis gitu di dalam proposal itu. Pastinya adalah tentang maksud dan tujuan penelitian Anda, dan kira-kira arahnya hasilnya nanti kemana gitu, sehingga di perusahaan tersebut bisa mengetahui kira-kira penelitian ini bermanfaat nggak kira-kira buat mereka begitu ya, karena mereka juga perlu melihat apakah ini bermanfaat, lalu kemudian apakah mereka memiliki data-data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian S2 tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di S3 itu benar-benar pure memang mandiri ya, 90%. Di sini disebutkan 90% ya, 10% pembimbing ya, tetap porsi pembimbing ada, tapi pembimbing itu cenderung ya mungkin mengarahkan gitu ya, tapi selebihnya kita itu benar-benar pure take control ya ke dalam penulisan atau penelitian ilmiah kita gitu ya. Seperti saya ketika mau masuk S3, kita harus membuat namanya proposal ya, itu harus ya, sama juga seperti S2 juga. S1 tidak perlu bikin proposal. Nah, di S3 itu bahkan nanti ada namanya ujian proposal gitu. Nah, nanti di situ akan dikoreksi mengenai mungkin maksud dan tujuan, hipotesis dan asumsinya begitu ya, lalu mengenai cara penulisan juga akan dikoreksi gitu ya. Jadi ada 3 SKS itu memang untuk ujian proposal gitu loh, supaya proposal kita itu benar-benar sempurna begitu sebelum kita melanjutkan ke tahap penelitian kita yang mandiri tersebut gitu ya. Kalau di S2 proposalnya ya sekedar aja, tidak ada ujian proposal ya. Jadi ya yang penting ada proposal lah begitu. Tapi kalau di S3 itu wajib kita membuat proposal dan itu diujikan ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau bisa proposal yang kita buat ketika kita melamar juga kurang lebih hampir sempurna lah ya. Apa maksudnya ya inilah benar-benar mencakup semua ide penelitian yang mau kita lakukan gitu ya. Ya, nah di sini bisa dilihat bobot ilmiahnya S1 itu rendah, kemudian S2 sedang, tapi kalau S3 itu memang harus tinggi begitu, karena benar-benar ilmiah dan banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan ya. Salah satunya contoh ya, ini saya sebagai contoh aja di TB, S1 itu skripsi kita nggak perlu memasukkan ke jurnal gitu ya, atau ke konferensi-konferensi tugas akhir kita tersebut. Tapi kalau di S2 sekarang diwajibkan minimal 1 mensubmit ke konferensi nasional ataupun internasional dari penelitian kita ini. Lalu kalau
S3 itu lebih berat lagi. Bukan hanya konferensi, tetapi minimal satu jurnal yang sudah terindeks Scopus, gitu ya. Jadi kalau jurnal yang sudah terindeks Scopus itu kan pasti sudah benar-benar akan direview oleh orang-orang yang sangat profesional, ya. Dan kadang-kadang susah sekali untuk bisa menjebolkan paper ke jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya. Minimal sih katanya kalau nggak salah disertasi itu Q2 atau Q3 ya, nggak harus Q1 gitu. Nah, untuk mengenai indeks jurnal-jurnal tersebut, kita bisa lihat misalnya di sini nih. Saya kalau nggak salah sih Schema Go JR ya. Schema Go JR ini Anda bisa klik schemagojr.com. Nah, di situ nanti akan daftarkan, dilistkan apa aja jurnal-jurnal internasional yang terindeks jurnal rankings. Di sini ada pilihannya jurnal rankings. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini semua jurnal kategorinya ya. Ini kita bisa lihat nih. Ini ada Q1. Q1 itu yang paling tinggi lah ya dari sebuah jurnal penelitian ilmiah gitu ya. Q1 ini kita bisa lihat apa aja jurnalnya yang berkaitan dengan bidang studi Anda gitu. Nah, kalau saya Nature Reviews Materials saya bisa masukin ke sini ya. Untuk geologi bisa. Nah, kita biasanya masukin juga ke Nature tapi sudah level Q1. Biasanya level Q1, Q2, Q3. Q1 itu yang paling high. Jadi benar-benar sangat diteliti gitu ya, bukan hanya dari segi penulisan tetapi juga konsep penelitiannya ya, metode penelitiannya, lalu kesimpulannya gitu ya, apakah benar-benar ilmiah gitu. Jadi sangat sangat ketat, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini Science ya, Energy and Environmental Sciences ya, Sciences saya bisa masukin ke sini juga. Jadi Anda bisa lihat ya, kira-kira jurnal apa yang cocok buat Anda gitu ya. Oke. Lalu kemudian pemaparan Anda bisa lihat deskriptif ya, yang S2 ada analitik ya, yang S3 memang benar-benar pure analitik ya, karena benar-benar harus mendalam gitu ya. Itulah istilahnya nanti fokus ya karir kita ke depan gitu loh. Kita harus lebih spesifik kan. Jadi sebenarnya S3 itu membuat kita lebih spesifik penelitiannya ke arah itu gitu. Jadi kita harus yang lebih paling mendalam gitu ya. Kalau di S2 itu sedang saja model analitisnya, kalau yang S1 itu rendah. Oke. Jumlah rumusan masalah ya, ini minimal 1 atau 2, makin ke S3 itu makin banyak gitu ya. Lalu ini ada metodenya, uji statistik ya, ini bisa kualitatif, bisa statistik juga ya, macam-macam. Jadi ini interaktif lah ya. Nah, mengenai penguji ya, benar kalau untuk S1 itu minimal ya magister, S2 lah ya. Kalau S2 itu minimal ya doktor. Nah, kalau S3 memang seperti sekarang saya harus dibimbing oleh seorang profesor yang sudah ya terakreditasi lah oleh ITB ya, oleh kampus yang bersangkutan untuk bisa membimbing S3 gitu loh. Karena bisa juga ada juga yang belum profesor tapi S3 ya, doktor yang sudah punya pengalaman bisa membimbing gitu ya. Jadi tapi minimal profesor harus adalah satu sebagai pembimbing kita di S3 gitu kurang lebih. Oke. Nah, kemudian originalitas ini S1 itu ya bisa metodenya kita copy paste tapi diaplikasikan di lapangan yang berbeda, misalnya seperti itu ya. Jadi tidak harus benar-benar baru ya. Kalau S2 itu ya kalau bisa original gitu ya, original. Kalau S3 memang harus original, nggak ada pilihan yang lain gitu ya. Oke, jadi kemudian penemuan hal yang baru, S3 itu Anda harus menemukan hal yang baru, jadi novelty kita sebutnya ya. Jadi novelty itu harus ada gitu, nggak bisa tidak ada gitu ya.
Lalu kemudian publikasi ya. Publikasi itu bisa dilihat kampus internal atau nasional atau internasional pun bisa. Kalau S2 itu minimal nasional. Saya waktu S2 paper saya submit ke 2 konferensi, satu internasional dan satu nasional gitu ya. Nah, kalau ini harus nasional internasional juga, tapi dalam bentuk jurnal penelitian ya, karena jurnal penelitian itu benar-benar direview lagi oleh berbagai macam orang gitu ya. Nah, mengenai rujukan pustaka, saya nggak tahu apakah ada batasan rujukan pustaka untuk S1, S2, S3 gitu ya. Tapi kalau saya sih konsepnya daftar pustaka yang kita buat itu ya sesuai dengan yang kita masukkan, yang kita gunakan dalam penelitian kita gitu ya. Nah, kemudian ini program-program yang bisa dipakai, ini ya relatif tergantung di mana sih bidang studi yang Anda geluti gitu ya. Kalau untuk geologi, kita juga punya software-software geologi yang bisa kita pakai untuk disertasi kita atau untuk tesis kita ataupun untuk skripsi kita gitu ya. Jadi kurang lebih itu perbedaannya ya antara skripsi, tesis dan disertasi gitu ya. Lalu kemudian satu lagi ini saya mau menunjukkan ada Nah ini ada blogs ITB ACID gitu ya. Ini juga bagus kalau Anda mau baca. Ini blog pribadi Ismail katanya gitu ya. Nah, di sini disebutkan apa sih beda skripsi, tesis dan disertasi gitu ya. Poinnya sama, dia memasukkan tabel ini yang sebetulnya sudah kita lihat sebelumnya ya. Jadi kurang lebih hampir sama aja sebenarnya. Tapi kalau Anda mau cek, Anda bisa cek juga gitu ya, lebih mendalam gitu. Oke, saya kira itu aja dari saya. Selamat menikmati, selamat belajar ya. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman, sekalian juga memotivasi ya untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menambah wawasan kita semua. Oke.